Akhirnya, sekarang Kenzo punya orang tua yang lengkap seperti teman-teman, kata si kecil Kenzo yang sekarang tengah ikut duduk di atas pelaminan, dan tentu saja berada di antara kedua orang tuanya. Meskipun sempat dibujuk oleh Diana untuk turun, namun cucunya sama sekali tidak ingin beranjak dari sana, bahkan bisa-bisa mengamuk kalau terus dipaksa. Mendengar perkataan putra mereka, baik Anjani dan juga Alfian sama-sama tersenyum dengan tangan yang terus bersalaman pada semua tamu undangan yang hadir. Sampai seorang pria tampan tiba-tiba berjalan ke arah mereka dan mulai merangkul bahu Alfian. "Hai kakak ipar," sapanya terlihat sok akrab. "Cek, mau ngapain lo kesini?" Ketus Alfian menghindari rangkulan pria itu, bahkan dia terlihat sangat jijik dengan perlakuan Felix padanya. "Gitu amat, jangan gitu dong. Bagaimanapun gue itu adik ipar kesayangan lo," protesnya. Tidak memperdulikan pria di sampingnya, Alfian fokus bersalaman dengan para tamu yang seolah tidak ada habisnya, bahkan saat ini mereka sudah berganti pakaian sebanyak 4 kali. Anjani benar-benar sudah merasa lelah, dia ingin segera pergi ke kamar dan istirahat. Tapi pesta masih belum selesai, padahal kakinya sudah terasa sangat kram. "Hai, kenalin gue Felix. Adiknya Mbak Renata," ucapnya memperkenalkan diri pada Anjani. Mendengar hal itu, membuat Anjani merasa bingung, pasalnya Renata pernah bercerita padanya kalau dia adalah sebatang kara sejak kedua orang tuanya meninggal. Lalu siapa pria yang mengaku sebagai adik Renata sekarang? Lebih tepatnya adik angkat yang dibuang, koreksi Alfian menjawab kebingungan istrinya. "Hanya berohria," dengan ramah Anjani mulai membalas uluran tangan pria itu. Tapi tidak disangka kalau Felix akan mengelus telapak tangannya menggunakan jari jempolnya tanpa sepengetahuan suaminya. Tidak ingin terjadi salah paham, Anjani mulai melepaskan tangannya secara sepihak. "Mau apa datang ke sini? Mau menuntut rumah yang menjadi mas kawin untuk Renata dulu?" Felix baru saja akan membuka mulutnya untuk menjawab, namun Alfian dengan cepat menyela dan tidak memberikannya ruang untuk berbicara. "Nggak akan pernah gue berikan, lagian sebelum meninggal Renata sudah berpesan kalau rumah itu akan menjadi milik Kenzo setelah putra gue besar nanti," lanjutnya pelan, namun masih mampu didengar oleh Felix. "Gue udah nggak menginginkan rumah itu, gue sudah memiliki semuanya sekarang. Gue kesini hanya merindukan keponakan saja. Jadi apa salah kalau gue datang? Dia bukan putri Renata," tegas Alfian dengan tatapan tajam. "Jadi lo nggak ada hak atas Kenzo?" Felix menutup mulutnya seolah sangat terkejut. "Astaga! Bagaimana gue bisa lupa kalau anak ini adalah hasil dari jual rah? Pergi dari sini sekarang juga. Atau gue panggilkan satpam," bentak Alfian dengan raut wajah yang tidak bisa lagi menahan emosi. Sedari dulu pria itu memang sangat menyebalkan, itulah sebabnya kehadiran dia sudah tidak dianggap oleh Renata. "Mas," panggil Anjani menatap suaminya dengan pandangan yang tidak bisa diartikan, meskipun tidak mengatakan apapun Alfian mampu mengerti ketakutan istrinya. "Tidak usah dipikirkan, ayo turun ke bawah, aku ingin menyapa semua rekan bisnis aku dan papa," kata Alfian mengalihkan pembicaraan mereka, dan mulai turun dari pelaminan untuk berkeliling menyapa tamu pentingnya. Setelah setengah jam berkeliling, Alfian mendengus saat melihat Wira terlihat datang bersama putrinya yang sekarang terlihat tengah memakai pakaian tipis seperti lingerie. Padahal dia datang ke acara pernikahan tapi bisa-bisanya memakai pakaian kurang bahan seperti itu. Penampilan Ruby sekarang tentu saja mengundang tanda tanya dalam benak Anjani, apalagi sekarang yang akan dilakukan wanita pikmi itu, pikirnya. Tidak ingin mendapat masalah, dia mulai menarik suaminya menjauh sebelum Ruby mengatakan apapun. "Mas, aku lapar, ayo kita makan,"
ajaknya berjalan mendekat ke arah sebuah meja yang memang kebetulan disiapkan untuk pengantin. Tanpa menolak, Alfian mulai menuruti perkataan istrinya karena tidak dipungkiri kalau dia juga merasa lapar. "Kalian di sini?" tanya Mama Diana yang tiba-tiba sudah duduk di kursi yang sama dengan putra dan juga menantunya. "Iya Ma, Jani lapar banget," balasnya dengan kepala yang menoleh ke sana kemari mencari keberadaan keluarganya. "Kamu mencari bapak dan ibumu?" "Iya, Ma. Di mana mereka?" "Aku juga tidak melihat Kenzo setelah turun dari pelaminan. Besan Mama juga sedang makan, dan Kenzo juga ada di sana bersama Papa. Hanya saja Mama sengaja mendekat pada kalian, setelah melihat penampilan Ruby yang terkesan aneh." Beritahunya mulai memijat kepalanya yang terasa berdenyut. Belum apa-apa Diana sudah merasa pusing, apalagi kalau wanita itu kembali berbuat ulas seperti sebelumnya. Alfian menganggukkan kepalanya, dia berpikir hal sama sejak melihat Ruby. Dia serius mengenakan sebuah lingerie untuk datang ke acara sebuah pesta pernikahan. Tanyanya. Mama juga tidak habis pikir, apa yang dia rencanakan sekarang. Bahkan Wira tidak menegur anaknya sedikitpun. Sedangkan Anjani memilih tidak peduli. Karena sekarang dirinya tengah sibuk dengan makanannya. Dia akan diam selagi Ruby tidak mengusik suaminya, namun sepertinya ketenangan yang Anjani rasakan hanya sesaat. Karena setelahnya terdengar suara seorang wanita berbicara menggunakan mikrofon, yang sekarang tengah berdiri di pelaminan seorang diri. Rabi berdiri di sana, masih dengan pakaian lingerinya. "Wanita sundal itu sudah merebut Alfian dariku, seharusnya saat ini akulah yang harus menikah dengan Mas Alfian. Tapi dia merebutnya dariku," teriak Ruby seolah kesetanan. "Bahkan sekarang aku juga sedang hamil anak Alfian." Lanjutnya membuat semua para tamu menjadi riuh. Baik Alfian dan juga Anjani seketika berdiri, tidak menyangka wanita gila itu akan berbuat nekat di acara pernikahannya. Wira yang sedari tadi mencari keberadaan putrinya sangat terkejut, saat mendengar suara Ruby yang berasal dari atas pelaminan. Astaga! Apa yang dia lakukan? Padahal aku sudah memperingatkan dia untuk tidak berbuat macam-macam, geramnya berjalan ke arah pelaminan. Dia merasa tidak enak hati pada sahabatnya, selama ini sudah merasa bersalah karena selalu menuruti keinginan Ruby. Tanpa tahu kalau putrinya yang sekarang telah berubah, Ruby miliknya bukan lagi Ruby yang penurut dan baik hati seperti dulu. "Wira, tolong amankan putrimu. Dia sudah merusak acara pernikahan putraku," cetus Darius menahan pergelangan tangannya. Mendengar itu, membuat Wira semakin disergap rasa bersalah. "Aku tahu, maafkan aku," sesalnya. "Pak, lihat, apa yang dia lakukan sekarang. Wanita itu sudah membuat kacau acara pernikahan ini," marah Diana pada suaminya. Meskipun semua tamu mendengar perkataan Ruby barusan, untunglah mereka semua tidak langsung menelan mentah-mentah perkataan wanita itu. Karena bagaimanapun dia sangat mengenal sosok Alfian dan bagaimana sikap pria itu, jadi tidak mungkin kalau seorang pria terhormat sepertinya sudah menghamili wanita tapi malah menikah dengan perempuan lain. Perempuan itu terlihat sedikit gila, celetuk seorang wanita yang berdiri di samping Dr. Sienna, karena bagaimanapun wanita itu tetap menjadi dokter pribadi keluarga Alfian, jadi mustahil kalau tidak diundang. "Iya, orang normal tidak mungkin mau datang ke acara pernikahan menggunakan lingerie," balas Sienna pada wanita bernama Anna, sahabatnya yang malam ini menemaninya datang ke acara pernikahan ini. Darius menoleh ke arah sahabatnya Wira setelah mendengar perkataan Dr. Sienna. "Barusan, apa putrimu benar-benar gila?" tanyanya terdengar seperti sebuah tuduhan. Bukan hanya Darius yang terkejut, Diana yang masih berada di sana juga ikut terkejut saat melihat Wira menganggukkan kepalanya. "Putriku memang sedang sakit, dan aku baru mengetahui tadi malam.
Aku tidak tahu kalau setelah kehilangan calon suaminya dulu sikapnya menjadi berubah. Karena selama ini dia tinggal di Amerika seorang diri jadi aku tidak bisa memantau keadaannya. Balasnya sebelum beranjak ke arah pelaminan diikuti beberapa bodyguard kepercayaan Darius. Ruby memasang wajah garang, saat melihat beberapa pria berpakaian serba hitam mencengkram kedua tangannya. Bahkan ayahnya hanya memperhatikan tidak mengatakan apapun. Ayah, mereka siapa? Tolong suruh mereka untuk melepaskan aku. Aku nggak mau pergi kemana-mana. Aku akan menikah dengan Alfian. Tolong. Teriak Ruby saat ditarik paksa keluar dari dalam ballroom. Wira mengambil sebuah mikrofon yang tergeletak di bawah lantai, meskipun berat dia tetap harus mengatakan semuanya agar masalah ini tidak semakin runyam. Kepada semua keluarga pengantin saya meminta maaf atas kelakuan putri saya, dan kepada para tamu saya juga meminta maaf jika sudah membuat kalian merasa tidak nyaman. Apa yang baru saja dikatakan oleh putri saya semuanya tidak benar. Anjani tidak pernah merebut Alfian dari putri saya karena mereka pun baru kenal beberapa minggu ini, dan tentang kehamilan yang dimaksud itu semua hanya hayalannya saja. Ucapnya menjeda perkataannya. Saya akui kenapa sikap putri saya seperti itu, Ruby tengah sakit sekarang. Jadi saya harap kalian semua bisa memakluminya, lanjutnya sebelum akhirnya pergi meninggalkan ballroom hotel tanpa menoleh lagi. Wira benar-benar sudah kehilangan muka di hadapan sahabatnya, jadi dia berjanji setelah ini tidak akan datang lagi untuk menemui mereka apapun alasannya. Apalagi dirinya juga sudah meminta maaf barusan, Wira harap mereka semua mau mengerti dengan keadaannya sekarang. Pesta kembali berjalan lancar setelah sebelumnya ada sedikit kerusuhan, sedangkan Anjani masih sedikit shock tidak menyangka gadis yang selama ini mengejar suaminya ternyata mempunyai gangguan jiwa. Buk Anjani, selamat untuk pernikahannya, kata Rita yang baru saja datang bersama calon suaminya, siapa lagi kalau bukan Pak Arsen. Buk Rita, kenapa baru datang sekarang? Hehe. Maaf, soalnya saya malu kalau harus datang sendiri soalnya Pak Arsen susah banget diajaknya. Mendengar itu, membuat Alfian menoleh. Bukankah pria ini adalah pria yang sempat akan dijodohkan dengan Anjani oleh abangnya dulu? Pantas saja pria itu susah diajak, karena Alfian yakin kalau Arsen masih menyukai istrinya. Merasa kesal karena tatapan pria itu terus mengarah pada istrinya, Alfian mulai memeluk pinggang ramping Anjani dan menariknya supaya mendekat ke arahnya. Melihat hal itu, membuat Arsen memalingkan wajahnya dengan telinga memerah. Tidak dipungkiri kalau masih ada sedikit rasa cemburu dalam hatinya, yang tidak bisa dia ungkapkan apalagi Rita belum tahu tentang dirinya dan juga Anjani. Sayang, aku sudah capek, bagaimana kalau kita pergi ke kamar, ajak Alfian sengaja mengeraskan suaranya agar Arsen mendengarnya. Ke kamar. Tapi para tamu masih banyak mas, nggak enak kalau kita tinggal gitu aja, balas Anjani merasa tidak enak hati, apalagi temannya Rita baru saja datang. Mereka kebanyakan rekan bisnis papa, jadi tidak apa-apa kalau kita tinggal ayo kita pergi ke kamar sebelum Kenzo menyadarinya. Kata Alfian mulai memangku istrinya ala bridal. Rita yang melihat itu tentu saja langsung bersorak, sama halnya dengan para tamu yang menjadi heboh melihat aksi Alfian. Sepertinya Pak Alfian sudah tidak sabar untuk malam pertama, ucap salah satu tamu. Benar. Bahkan beliau tidak memperdulikan kehadiran kita yang masih berada di sini. Biarkan saja, namanya juga pengantin baru, ibu yang lain diakhiri tawa. Kenzo yang melihat hal itu berniat berlari mengejar kedua orang tuanya, pasalnya dia juga sangat mengantuk dan ingin segera tidur. Namun langkahnya terhenti saat tangannya dipegang oleh sang oma. Kamu mau kemana Ken? Tanyanya Oma Diana pura-pura tidak tahu. Aku mau ke kamar ikut sama Mami dan Dedi,
balasnya mencoba melepaskan diri. Malam ini kamu tidur sama Oma ya, biar Dedi tidur sama Mami sekarang. Bujuknya langsung mendapat penolakan dari cucunya. Nggak mau. Kenzo mau tidur sama Mami. Ayo antar Kenzo menyusul mereka Oma, pintanya. Mendengar permintaan cucunya, tentu saja Diana tidak bisa mengabulkannya. Apalagi putranya sudah mewanti-wanti agar Kenzo tidak mengganggu malam pertama mereka sekarang. Bagas yang seolah mengerti kebingungan besannya, berjalan mendekat dan mencoba membujuk sang cucu yang tengah merajuk. Kenzo sayang. Bagaimana kalau malam ini kamu tidur sama kakek dan juga nenek, bujuknya. Kedua manik bulat Kenzo berbinar mendengar itu, jika selama ini dia terbiasa tidur dengan oma dan juga opanya. Dan tidur dengan kakek dan nenek dari pihak ibunya tentu saja membuatnya merasa senang, apalagi mereka baru saja baikan. Mau? Ayo kakek kita tidur sekarang. Di dalam kamar, Alfian baru saja keluar dari dalam kamar mandi setelah sebelumnya membersihkan dirinya. Awalnya dia ingin mandi bersama dengan Anjani, namun wanita itu malah menolaknya dengan alasan malu. Kamu sudah selesai mandinya Mas? Tanya Anjani yang baru saja selesai menghapus make up-nya, bahkan rambutnya juga sudah kembali tergerai seperti biasa. Sudah, sekarang giliran kamu yang mandi Ja. Balas Alfian lembut, mencium pundak istrinya yang terekspos. Tolong bukain resletingnya dong Mas, aku kesusahan. Pinta Anjani pada sang suami. Mendengar itu, membuat Alfian langsung menoleh ke arah yang dimaksud dan benar saja baru sedikit yang terbuka di sana. Tangannya mulai terulur membuka resleting tersebut, sedetik kemudian terpampanglah punggung putih sang istri. Tanpa sadar, Alfian mulai merabanya sambil memejamkan mata. Belum apa-apa dia sudah merasa tidak tahan, apalagi nanti saat akan menuju permainan inti. Aku mandi dulu ya Mas, kata Anjani bangkit dari tempat duduknya, sambil memegang gaunnya karena takut melorot, apalagi resletingnya sudah dibuka. Sebaiknya kamu gak usah mandi aja Ja. Mohon Alfian dengan wajah yang dipenuhi kabut GR4H. Anjani menaikkan sebelah alisnya, tidak mengerti dengan perkataan suaminya. Nggak mungkinlah Mas, aku juga gerah seharian pakai gaun yang sangat tebal badanku lengket semua, tolaknya. Tapi aku udah nggak tahan Ja. Mengerti kemana arah pembicaraan sang suami, Anjani mulai mendekat lalu meng 3 cup bib 1 air tipis milik suaminya. Aku cuma sebentar mandinya, ya, mohonnya sambil tersenyum manis. Tapi Ja, aku udah nggak tahan. Rengek Alfian seperti anak kecil. Ja, kamu serius cuekin aku? Kata Alfian menganga saat melihat wanitanya berjalan ke arah kamar mandi begitu saja. Ya, Anjani memilih tidak mendengarkan perkataan Alfian lagi. Dia juga merasa gerah jadi mulai berjalan ke arah kamar mandi dan mengunci pintunya dari dalam. Butuh waktu 30 menit bagi Anjani untuk membersihkan badannya. Setelah selesai, tatapannya beralih pada sebuah paper bag yang semula dia bawa. Tanpa dilihat pun dia sudah tahu apa isi di dalamnya karena paper bag itu dari Mama Diana. Bahkan sudah berada di dalam kamar ini sebelum dia masuk ke sini bersama suaminya. Saat membukanya, wajah Anjani seketika memerah melihat sebuah lingerie berwarna biru tua berada di sana. Dia sama sekali tidak ingin memakainya sebenarnya, tapi demi untuk menyenangkan suaminya akhirnya Anjani terpaksa memakainya. Ja, setelah menikah nanti kamu harus mengoleksi berbagai lingerie. Kata Diana saat keduanya tengah berada di sebuah restoran. Lingerie. Buat apa Ma? Buat menyenangkan suami, seorang pria itu sangat suka kalau melihat istrinya tampil seksi. Bahkan sampai sekarang Mama juga masih memakainya setiap akan tidur, jelasnya membuat Anjani menganga. Tetapi aku nggak suka pakai baju seperti Ma,
tolaknya merasa tidak setuju. Harus suka dan harus mau. Sebentar lagi kamu akan menikah dengan Alfian, dan di luar sana banyak sekali perempuan yang mengincar putra mama. Kalau kamu tidak bisa menyenangkan suami selama di rumah, bisa saja Alfian tergoda perempuan lain kalau pernikahan kalian terlalu monoton. Ucapnya menakut-nakuti. Pasalnya hal ini memang permintaan Alfian sendiri yang memaksa ibunya untuk berkata demikian pada Anjani. Karena selama menikah dulu Anjani memang sedikit kaku selama pernikahan, membuat Alfian sedikit merasa jengah dengan sikapnya yang sedikit monoton. Tapi Mas Alfian bukan pria seperti itu Ma, bantah Anjani menolak keras perkataan Diana. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depan Anjani. Apalagi Audi sudah mengejar Alfian selama bertahun-tahun bahkan saat Renata masih ada. Melihat nanti kalian menikah, Mama takut dia akan semakin nekat jadi kamu harus berjaga-jaga nggak boleh kecolongan sama wanita lain. Tidak menjawab perkataan Diana, Anjani hanya terdiam memikirkan perkataan itu. Apa benar dia harus bersikap seperti itu pada suaminya nanti setelah menikah kembali? Pikirnya. Tidak apa-apa bersikap seperti wanita liar di hadapan suami, karena mereka sangat suka kalau istrinya seperti itu. Daripada kita terus bersikap monoton yang ada lama-lama suami kita akan merasa bosan dan tergoda wanita lain. Anjani tersadar dari lamunan singkatnya, dia menggelengkan kepalanya beberapa kali. Enggak, aku enggak akan membiarkan hal itu terjadi. Mencoba meyakinkan kepercayaan dirinya, dia mulai memakai lingerie tersebut yang terlihat sangat indah saat melekat pada tubuhnya. Benar kata Mama, aku nggak boleh terus bersikap kaku sama Mas Alfian. Apalagi kemarin saja sudah banyak yang menggoda dia, meskipun Ruby sudah pergi tidak menutup kemungkinan ke depannya akan ada ulat keket baru yang akan mendekati suamiku, gumamnya meyakinkan diri. Lalu mengaplikasikan sebuah lipstik merah pada bibirnya, Anjani sengaja memilih warna itu, agar penampilannya di hadapan Alfian malam ini terlihat semakin berani. Dengan jantung berdegup kencang tangan lentiknya mulai menarik handle pintu.